Halo, selamat datang kembali di Lelaki Tidak Bercerita. Kali ini episode ke-18. Hari Jumat ya, hari ini teman-teman. Dan aktivitasnya ada agenda di Banjarbaru. Jadi tadi pagi habis dari kantor sebentar, terus pergi Banjarbaru naik motor sendirian. Dan berhasil. Maksudnya ya kan karena belakangan ini gue kayaknya nggak bisa naik motor sendirian lama-lama gimana gitu ya, takutnya bisa ya udah kumat aja, bisa tiba-tiba nangis sendiri aja. Apalagi Banjarmasin Baru kan lumayan jauh ya, jarak tempuhnya waktu tempuhnya sekitar 30-an menit lah kalau naik motor. Dan ya berhasil. Gak ada yang aneh-aneh, gak ada drama apa-apa, gak ada yang gimana-gimana, pokoknya di jalan lancar jaya banget, gak ada yang aneh-aneh, gak kumat, syukur banget gak kumat. Terus tadi setelah urusan beres, sebelum Jumatan masih ada waktu itu untuk ziarah ke kuburnya mama. Baru nyadar tuh di situ, ternyata Banjarbaru sepanas itu ya, panas banget sumpah. Banjarmasin juga sih, nggak tahu, kayaknya Kalsel semuanya panas. Siapa jangan-jangan Kalimantan juga panas. Kerasa bangetnya gara-gara ya komplek pemakamannya kan nggak semuanya ada kanopinya ya, nggak semuanya ada atapnya. Dan kebetulan kubur mama itu ya memang belum ada atapnya. Jadi pas stay di situ untuk doa dan segala macamnya, jadi berasa banget panasnya karena langsung kan di bawah matahari. Jadi panas banget juga kan baru. Kalau di jalan kan mungkin nggak terlalu berasa karena berangin ya, naik motor gerak ya. Tapi pas di kubur tadi berasa banget. Dan akhirnya bener-bener sampai Banjarmasin pun juga nggak ada hal yang aneh-aneh. Oh tapi tadi mampir di mampir di masjid. Nggak tahu, pengen masjid di daerah situ. Kalau teman-teman tahu, di daerah dekat bandara, sebelah kiri kalau dari Banjarbaru, pengen masjid di situ aja. Dan emang agak terlambat sih karena pas nyampe sana itu bukan baru, udah hampir selesai khutbahnya. Dan pas lagi wudhu itu ya udah, orang iqomah aja, udah siap-siap mau sholat, dan itu udah penuh banget. Jadi waktu sambil wudhu itu juga lihat-liatin tuh gimana kira-kira tempat yang kosong buat bisa sholat kan, karena nggak ada bawa sejadah juga. Jadi ya agak susah kalau misalnya kehabisan tempat di dalam masjid gitu. Tapi ternyata pas banget dapat tempat dekat pintu keluarnya imam. Bisa bayangin gak sih? Jadi pintu samping mimbar itu dibuka ternyata, dan memang ada safnya. Jadi beberapa orang, sebagian yang udah ngisi saf itu masuk karena di dalam masih ada space yang kosong. Dan gua kebetulan dekat situ, jadi berdiri di situ, dapat tempat di situ. Jadi yang ngerasa hoki aja gitu, padahal udah mikir bakal dapat tempat nggak ya buat salat gitu. Kadang-kadang gitu ya, maksudnya lu nggak nyangka aja bahwa lu bisa dapat tempat di situasi yang udah penuh gitu. Dan ya mirip-mirip konsep rezeki lah ya, kayak kadang lu nggak nyangka aja lu bisa dapat rezeki di tempat atau di situasi atau di waktu yang nggak lu duga aja. Ya karena emang itu udah rezeki lu aja.
nggak bakal tertukar dan nggak dapet gitu. Tapi kalau emang bukan rezeki lu, ya mau lu udah ada di hadapan, udah ibarat tinggal ngambil tinggal megang. Kalau kalau bukan punya lu, ya nggak bakal dapet. Sama tuh rezeki, jodoh juga kali ya. Jodoh segimana pun lu usahainnya, kalau dia emang bukan buat lu, ya bukan buat lu. Pasti bakal ada cara buat kalian akhirnya terpisah. Rezeki juga. Jadi ya, berusaha semaksimal mungkin sih buat biat lagi, buat biar bisa dapat rezeki yang banyak, yang halal tentu saja. Dan jangan berkecil hati kalau misalnya saat itu mungkin rezekinya lagi seret, karena bisa jadi mungkin memang lagi ditahan oleh Allah karena alasan tertentu, dan kita nggak tahu dan nggak bakal pernah tahu kalau kalau apa, hanya menggunakan logika manusia. Tapi nanti pasti bakal dikasih kok. Gitu juga sama jodoh, lu yang sama dia anytime anywhere, selalu ready sama dia, selalu siap buat menyenangkan hati dia, dan bahkan lo ngerasa siap buat jadi pendamping dia. Tapi ketika ternyata kehendak yang kuasa bukan dong, itu bukan buat lu, ada kok yang lain buat lu, udah nggak bisa jadi. Ada aja penyebabnya. Terus tahu di mana dong kalau dia itu jodoh kita? Gue nggak ngerti deh konsep jodoh kayak gimana. Mungkin teman lelaki-lelaki yang lain yang tahu konsep jodoh mungkin boleh share pendapatnya. Tapi ada yang bilang jodoh itu bukan berhenti di pernikahan. Maksudnya orang yang lu nikahin itu juga belum tentu jodoh lu. Ada yang bilang kalau jodoh itu bisa dibilang kalau kalian berjodoh jika yang memisahkan hanyalah maut, katanya. Tapi selama yang memisahkan bukan maut, meskipun saat itu berpasangan, katanya sih itu bukan jodoh. Nggak tahu juga, nggak ngerti soal konsep jodoh. Tapi yang jelas yang pernah gua alami dan pernah gua dengar juga nasihatnya dari teman, jodoh itu bukan ditunggu tapi dijemput. Jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi kalau kita nggak bikin jalannya nggak bakal jadi gitu. Sama kayak rezeki, ya rezeki jodoh tipis-tipis lah ya, kalau nggak dibikin jalannya nggak bakal jadi. Jadi teman-teman yang sekarang ngerasa belum punya jodohnya, mungkin karena selama ini males bikin jalannya aja. Maksudnya bikin jalan ya udah itu perbanyak relasi, ketemu orang-orang, ngumpul sama teman-teman. Karena gue pernah dengar cerita dari salah satu senior yang ya dia nikah gitu, dia nikah sama istrinya. Ya iya, maksudnya gimana? Ya dia nikah, nah, ternyata belakangan diketahui bahwa ternyata mereka berdua ini dulu pernah satu tongkrongan. Ya cuman pada saat itu mungkin masih belum ada niatan untuk ke arah pacaran atau gimana gitu, cuman ya pernah satu circle gitu.